Ada apa dengan satu keluarga ini? Setiap kali dia menempati tempat yang baru, selalu diteror oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Gua lihat ada muka nih ya, kepala nih muka. Duh anjir, merinding banget gila. Ada mukanya bukan nenek gua nih, ngadepnya ke gua. Cuman hidungnya panjang banget kayak Pinocchio, sumpah. Itu Nah, panjang. kayaknya yang ngedeketin tuh hidungnya itu. Bener-bener kayak panjang, cuman baunya tuh kayak bukan bau nenek gua gitu, kayak nggak tau lah, beda gitu baunya. Apa ya, bisa dibilang kayak kemenyan juga bukan kemenyan, cuma baunya nyengat banget. Gua kaget, gua teriak. Posisi kepala itu yang awalnya ngadep gua tiba-tiba masuk ke kerudungan nenek gua. Ngeri Itu juga ya hal itu. pertama yang gua rasain, Bang. Hal-hal mistis, sampai gemeter anjing ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Balik lagi bersama saya Adi Cahya. Malam ini saya telah kedatangan narasumber. Orang ini adalah komika stand up komedi Sukabumi. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sapa narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Bang, Halo, kalau boleh tahu ini dengan abang siapa nih? Bobi. Bang Bobi. Dengar-dengar abang katanya komika di stand up komedi Sukabumi ya? Kebetulan, iseng-iseng. Oke. Ya. Kalau boleh tahu dari kapan? Dari 2015 lah kurang lebih. Oh, udah lama juga ya. Lumayan. Cuman tidak jadi apa-apa. Bang Bobi, boleh dong disapa buat teman-teman stand up komedi Sukabuminya? Biar mereka pada nonton nih Bang Bobi. Ya, buat teman-teman jangan lupa support ya. Siapa tahu kan dari sini saya jadi artis ya kan. Saya nggak tahu. Oke. Artis saya mungkin. Buat dulur-dulur juga ya, salam kenal. Pertemuan pertama ini Bang ya kita ya. Iya, ini perdana kita Tilu Dulu Misteri mengundang komika dari stand up komedi Sukabumi, yaitu Bang Niko. Kenapa Niko? Tiba-tiba. Bang Niko, Bang Bobi. Niko siapa? Aja, gak ada Bang Niko siapa? aja. Wah, ini salah. Maaf Bang Bobi, maaf. Iya, kita kedatangan narasumber Bang Bobi ya, stand up komedi Sukabumi. Oke. Tapi Bang Bobi di sini nggak akan stand up komedi kan? Terserah saya gimana disuruhnya aja. Saya mah bersih-bersih juga mau nih. Oke. Dengar-dengar nih katanya Bang Bobi punya pengalaman kisah horor katanya ya? Ada Bang, kebetulan bukan ada sih, banyak malah. Oke. Bisa gak nih Bang Bobi ceritakan secara singkat pengalaman Bang Bobi yang dialami biar yang nonton pada tahu nih, termasuk teman-teman komika Sukabumi. Ya, mungkin ya. Apa ya, lebih ke sebenarnya masih jadi pertanyaan di diri gua gitu Bang, kayak kenapa ya keluarga gua tuh sering banget diteror hal-hal yang janggal lah ya, bisa dibilang ya, kayak sampai beberapa kali pindah rumah gitu karena ibu gua sih yang paling sensitif sama protektif mungkin ke keluarganya, takut kenapa-napa, akhirnya beberapa kali memutuskan untuk pindah rumah gitu. Entah kenapa gitu, kayak, dan anehnya tuh setiap gue pindah rumah, meskipun jarak dari rumah A ke rumah B ke rumah baru, maksud gue ya, kayak jauh banget, cuman kejadiannya tuh masih ada aja gitu Bang. Oke, Bang Sampai Bobi. apa ya, ada di titik dimana gue kerja ngerantau ke luar negeri pun gue ngalamin hal itu gitu. Oke, Bang Bobi, ditahan dulu ya Bang Bobi ya. Oke, teman-teman semuanya, dikira Bang Bobi ini komika tukang ngelawak nggak punya kisah horor ya. Ternyata Bang Bobi ini mempunyai kisah pengalaman misterinya. Untuk kalian yang ingin tahu kisah Bang Bobi, sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar kalian nggak ketinggal video terbaru dari kami. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu, kita masuk di sesi kupas misteri. Semakin dikupas semakin ngeri. Oke Bang Bobi, gimana nih kejadian awalnya? Yang hal yang pertama kali gue alamin ya tentang hal mistis tuh, gue masih ingat banget sampai sekarang.
kurang lebih 2007 apa 2008 gue lupa apa namanya tepatnya kapan ya, cuman seingat gue waktu SD tuh bang. Jadi gue tuh ada satu rumah yang ditinggalin sama keluarga gue lah ya. Waktu itu karena bapak kerja gitu, emak juga kadang keluar juga gitu, jarang ada di rumah. Akhirnya gue jadi ada 2 rumah nih. Yang satu rumah tuh ditinggalin sama uak gue sama nenek gue. Nah gue tuh lebih sering di rumah itu dibanding di rumah gue sendiri gitu bang. Pertama kali gue ngalamin hal mistis tuh kejadiannya kayak malam gitu ya. Anak seusia itu waktu gue SD jam 9 malam udah tidur lah ya. Biasanya jam 9 malam udah tidur sampai pagi ya udah full gitu, nggak pernah bangun. Cuman entah kenapa malam itu kayak gelisahnya beda nih, aura rasa-rasanya tuh beda gitu. Ceritanya gue tidur nih sama nenek gue tuh sekasur bang, sekasur. Gue paling pinggir gini, posisinya bener-bener pinggir ujung kasur tuh. Tengah ada apa namanya guling, nenek gue di paling pojok dekat tembok. Aturan kebalik ya, harusnya anak di sana kan ya. Cuman entah kenapa malam itu gue di situ tidur. Gue ngadep posisi ke pintu bang, pintu luar. Maksudnya pintu kamar menuju ke ruang tengah lah gitu ya. Nenek gue ngebalikin gue, kebalikannya aja. Dia ngadep ke tembok. Tidur cuman berdua tapi bantal ada 3 tuh posisinya. 1, 2 tengah. Bantal tengah sama bantal nenek gue. Di bantal tengah ini tuh ada kerudungan tuh, masih ciput nenek-nenek tuh, kerudungan nenek-nenek lah yang instan tuh yang langsung pakai. Biasanya kan kalau mau tidur dia lepas taruh di situ. Ini guling lah biasa gitu ya. Entah jam berapa, pokoknya udah mulai lelap lah, udah mulai tidur. Tiba-tiba di beberapa jam kemudian gue bangun. Lu pernah ngerasain gak sih hal yang lu lagi tidur nih, cuman kayak ada hal yang ngedeketin lu gitu? Pernah gak sih kayak ngerasa itu, sadar nggak sadar lah ya intinya. Nah dari yang gue awalnya ngadep ke pintu, tiba-tiba gue balik badan. Karena ngerasa ini nih, ngerasa nggak enak ya. Balik badan dalam posisi gue masih merem, gue masih ingat banget. Gue merem, cuman entah kenapa makin kuat nih energinya tuh, rasanya tuh makin kuat kayak apa nih ya, ada yang ngedeketin gitu. Logikanya anak kecil di umuran segitu ya masih nggak mikir kemana-mana kan ya, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Gue tidur, cuman karena penasaran gue tinggi mungkin waktu itu, gue buka mata bang, sumpah ini kaget banget posisinya. Kan bantal tengah tadi cuma ada kerudungan doang kan. Gue lihat ada muka nih ya, kepala nih muka. Duh anjir, merinding banget gila. Ada mukanya muka nenek gue nih, ngadepnya ke gue. Cuman hidungnya panjang banget kayak Pinocchio, sumpah. Itu panjang. Nah kayaknya yang ngedeketin tuh hidungnya itu bener-bener kayak panjang, cuman baunya tuh kayak bukan bau nenek gua gitu, kayak nggak tau lah, beda gitu baunya. Apa ya, bisa dibilang kayak kemenyan juga bukan kemenyan, cuma baunya nyengat banget. Gua kaget, gua teriak. Posisi kepala itu yang awalnya ngadep gua tiba-tiba masuk ke kerudungan nenek gua. Ngeri itu juga hal ya, pertama yang gua rasain bang, hal-hal mistis. Sampai gemeter anjing ngomongnya. Dari situ kan masuk tuh posisinya ke dalam kerudungan nenek gua ambil, gua lempar, nangis gua kan. Ya wajar, anak kecil kaget ya. Nenek gue langsung ngadep ke gue, kenapa katanya gitu. Gue nggak ngomong tuh sama sekali sampai pagi, nggak ngomong, nggak mau tidur juga. Cuman yang terakhir gue omongin tuh pengen pindah keluar. Gue masih ingat banget kagetnya, gue masih ingat banget kayak apa namanya, tegangnya malam itu. Sampai sekarang gue masih bisa rasain itu. Akhirnya pindah ke ruang tengah. Di situ terakhir kali gue tidur di rumah itu. Sampai 2 tahun berselang gue nggak mau lagi ke rumah itu. Oke. Suatu hari mungkin uak gue kangen nih ya, kangen gue nginep di situ karena kan hampir tiap hari di situ. Dia katanya ayo kesini ke rumah uak lagi, sekarang udah aman, udah nggak ada hantu buntung kata dia. Dia manggilnya hantu buntung. Nggak mau, nggak percaya. Ya udah gini aja, Bobi ke rumah semua keluarga kita bikin pengajian. Manggilnya satu ustadz terdekat gitu ya. Manggilnya sampai bener-bener tiap pojok rumah diazanin bang. Bener-bener kayak disiramin air, ngaji dan lain-lain. Di situ gue baru mulai percaya lagi nih, ada keinginan untuk nginep lagi di situ ya. Setelah 2 tahun berselang, gue akhirnya memberanikan diri lagi buat nginep di situ. Pun itu nggak mau lagi gue tidur di kamar, pengennya di ruang tengah. Nggak mau ya? Nggak mau lagi, udah nggak mau bener-bener. Tidurlah nggak ada masalah apa-apa. Sampai subuh waktu itu kan nenek gue tuh agamanya emang kuat banget, namanya orang tua ya, sholatnya rajin. Subuh gue dibangunin, sholat katanya. Sholat di kamar itu. Di kamarnya, gue udah nggak mau nih sholat, gak apa-apa, setan takut kalau kita sholat. Namanya anak kecil ya, ya udah ngikut. Bangun sholat, jadi posisi pintu itu ngadepnya ke arah barat bang, jadi otomatis kita sholat ngadep pintu itu kan.
ada pintu itu. Nah gue sholat posisinya tuh ruku nih, ini gue masih kayak kebayang-bayang banget ngelihatnya ya, sampai sekarang gue nggak pernah lupa hal ini. Sholat, nenek gue imam, gue di belakang, nenek gue ruku, gue nggak ruku, namanya bocah ya, kayak kemana-mana gitu kan ya sholatnya. Melihat sana, melihat. Jadi si pintunya tuh nggak full nutup, ada kali 3/4-nya dia ngebuka gini, buka otomatis kan keluar kelihatan nih. Setelah nenek gue lagi ruku, pas gue mau ruku banget, gue kan awalnya kayak ngeliat kemana-mana ya. Selang beberapa saat gue mau ruku, gue ngeliat ke pintu, refleks bang, kayak ada yang lewat nih. Bentukannya si pocong sih ya kali ya, pocong ini bentuknya kayak orang pakai mukena sih lebih tepatnya. Dia nggak loncat, dia nggak jalan, tapi nge-slide gitu, seret. Ada pintu gitu. Dari situ gue teriak lagi, bener-bener langsung ke, kan ada kasur tuh. Gue langsung lompat ke kasur, langsung nutupin diri. Nggak tahu pakai apa, pakai kasurnya atau pakai selimut, gue nggak ngerti, tutupin. Dan nenek gue juga akhirnya nyamperin gue lagi sholat, padahal tuh posisinya. Cuman gue lupa rokat berapa bang. Oke. Nah, lagi sholat akhirnya nenek gue nyamperin gue nangis sekeras-kerasnya waktu itu. Akhirnya ditanya tuh kan namanya kenapa, gue nggak mau jawab ya, bingung juga gue mau jawab apa gitu waktu itu karena emang bener-bener kaget itu. Dan posisinya tuh nenek gue ngomong gitu setelah beberapa tahun kemudian gue udah mulai ngerti apa-apa. Dulu tuh kamu gini masih inget gak katanya? Iya masih. Kamu tuh sampai bener-bener pucat kayak orang meninggal, katanya, sampai keringetan kemana-mana gitu-gitu katanya. Itu terakhir kali gue nginjek lagi rumah itu bang. Udah sampai situ kapok lagi, udah gue nggak mau lagi. Itu nggak mau berarti? Udah nggak mau sama sekali. Meskipun dipaksa. Udah nggak mau. Bahkan sampai sekarang bang, sampai gue udah dewasa. Sampai sekarang ini 2025. Ya palingnya silaturahmi siang ke situ ya kayak. Jadi mungkin almarhum gue sekarang udah nggak ada lagi Pak. Jadi rumah itu posisinya sekarang udah kosong. Udah benar-benar nggak ada yang ninggalin. Berarti terbengkalai. Terbengkalai bisa dibilang terbengkalai. Udah 2 tahun, 3 tahun lah. Saudara udah nggak ada yang mau. semuanya itu Nggak ada yang mau. berarti ngeri banget itu ya. Seserem itu. Itu di rumah yang itu. Nah di rumah yang satu pun jadi apa ya, gue kesannya serba salah, tidur di rumah sana takut, tidur di rumah ini takut, di rumah yang ini pun yang rumah ditinggal sama orang tua gue juga gak kalah ngeri gitu. Kayak dulu kalau orang-orang Sunda pasti tahu lah Jangari ya, tahu yang tempat pemancingan yang Cirata. Oke, oh ya itu di Cianjur. Oke. Dulu tuh bapak gue hobi mancing banget parah, hobi mancing sampai 2 hari 3 hari baru balik deh. Otomatis di rumah gue tuh cuman gue doang karena kakak gue waktu itu kerja di Depok. Yang satu di Jepang. Nah ini ada korelasinya, nanti kita cerita tentang Jepang ya. Oke, siap. Jadi otomatis di rumah tuh cuma berdua karena gue anak terakhir dari 3 bersaudara. Gue cuma berdua nih sama mama gue, sama ibu gue maksudnya. Gue masih ingat banget tidur di ruang tengah bang. TV dulu tuh gue ada TV tapi nggak ada remote-nya, jadi manual di TV-nya doang tuh. Otomatis kita kalau mau nyalain TV kan harus mencet TV-nya kan, iya. Ya kan logikanya nih. Tapi gue lagi tidur, ini TV di atas, jadi gue ngadep ke TV gitu, kepala gue, muka gue ngadep ke TV gitu. Entah jam berapa, tengah malam lah. Kayaknya udah hampir subuh lah, soalnya udah mulai ada suara-suara masjid ngebangunin tuh gitu. Kayak jam 2, jam 3 mungkin ya. Gue bangun karena ada suara masjid, karena kan rumah gue tuh sebelahan banget sama masjid tuh. Ini rumah yang ditinggal orang tua ya. Gue banget sama masjid, pas suara masjid bunyi, gue bangun. Entah kenapa nih TV tiba-tiba jerit. Nyala bang, Nyala sendiri, nyala, tiba-tiba, ya udahlah gue bangunin mah, TV nyala gitu. Mah gue bangun, mungkin orang tua mah udah tahu sebenarnya ya, udah tahu kejadian-kejadian kayak gitu, mungkin karena gue baru tahu karena jarang-jarang di rumah itu gitu, keseringan di rumah almarhum gua kan. Nah ceritanya besoknya tuh bokap gue balik nih pagi-pagi sekitar jam 7-an lah, jam-jam gue mau berangkat sekolah gitu. Bokap gue balik, gue pamitan lah seperti biasa gitu ya. Mungkin pas gue sekolah tuh emak gue nyerita mungkinnya ke bapak gue. Soalnya pas gue balik sekolah tuh, bokap gue tuh langsung nanya gitu kayak, malam ada apa? Kayak gitu. Malam gitu. Enggak ada apa-apa, itu doang TV nyala. Gitu. Oh itu mah emang rusak TV-nya, bukan hantu katanya gitu. Kamu jadi anak laki-laki harus berani katanya, apalagi kalau di rumah berdua sama mama, jagain mama gitu-gitulah. Singkat cerita, malam lagi, gue tidur posisi sama, bertiga, ngadep TV. Gue di tengah, bokap gue sama emak gue gitu, jadi gue digempit gitu ya. Jam berapa ya? Gue nggak tahu sih jam berapa. Kayaknya udah lewat pertengahan malam juga. Gue ngedengar ada suara yang nyuci bang. Sedangkan itu di rumah cuma bertiga nih, gue, bokap gue, sama emak gue.
tidur kan posisinya tidur, ada suara nyuci ini di WC. Jadi WC itu ada dua, depan sama belakang gitu. Nah di belakang ini nih, padahal jauh WC-nya tuh lumayan lah gitu ya jaraknya. Karena rumah gue tuh bentukannya kayak lorong gitu, panjang lah, memanjang gitu rumah tuh. Nah yang di belakang, logikanya kalau misalkan dengan jarak segitu kayaknya orang nyuci nggak bakal kedenger dah. Bener-bener nyuci yang manual kayak serok-serok gitu. Mungkin karena malam senyap, suara kecil pun kedenger kan. Gue sampai nge-make sure, ih ada yang nyuci gitu. Gue bangun duduk, ngeliat bokap gue ada nih, ngeliat emak gue juga ada. Gue bangunin dua-duanya kan, mah ya, kenapa ada yang nyuci? Sampai emak gue, bapak gue bangun, yang nyuci masih ada bang. Cuman nggak ada yang berani ngecek. Ah udah tidur lagi aja. Gue ditarik nih, tidur lagi udah. Pagi-pagi dicek sabun doang, bekas sabun sumpah. Itu berjejer. Kayak bener-bener orang lagi nyuci. Gimana sih sabun gitu, bener-bener kayak deterjen yang bertumpah-tumpahan gitu. Di lantai toilet? Iya, kamar mandi. lantai toilet. Emang di kamar mandi kan? Iya. Tuh masih ada tuh. Itu terakhir gua mau tidur di situ dan akhirnya emak gua udahlah ini rumah kosongin dulu aja sampai nunggu ada yang beli, dijual lah rumah. Kita nyari rumah lain. Kayaknya 2 hari 3 hari dari situ dapat rumah baru pindah. Oke. Ceritanya. Ini singkat lah ya, nggak usah sampai dijualnya. Oke. Pindahlah ke daerah Sukabumi, daerah Gualpara Ciberem. Kalau orang Sukabumi tau lah. Gua kira bakal sampai situ aja nih kejadian-kejadian yang membagongkan ini ya. Ternyata bang ada lagi aja. Kayaknya baru sebulan tinggal di rumah itu kejadiannya tuh. Gua kan masih SD tuh ya, masih ya masa-masanya anak-anak berkembang gitu ya. Bokap gue tuh ngomong ke gue, masih ingat banget lah, bangun tidur nih masih kayak 5:30 apa jam 5-an gitu. Bobi katanya, kamu anak cowok harus rajin, bangun tidur, kasur beresin lagi. Kan itu emang posisinya bener-bener acak-acakan lah. Dipakai bertiga kasur. Acak-acakan. Ya cuci muka dulu ya. Ya udah cepet cuci muka dulu. Kan lantai 2 tuh. Bapak gue di bawah, emak gue ke bawah, gue juga ke bawah tuh. Ke bawah. Jangan lupa ya udah cuci muka, beresin lagi kasur. Iya, kata gue. Cuci muka, gosok gigi. Karena kan dari kecil tuh gue jarang lah mandi pagi gitu ya, maksudnya kayak udah cuci muka, gosok gigi cukup. Udah kelar, cuci apa pakai andukan gitu, di mixer lagi. Sana beresin dulu keburu siang katanya. Anehnya bang, gue naik lagi ke lantai atas, ngelihat kamu udah rapi, bener-bener rapi. Sumpah gue kayak bener-bener rapi. Gue masih ingat sampai sekarang. Cuma naruh bantal doang yang bengkok itu, cuman posisi bantalnya aja yang nggak bener gitu. Ya udah gue simpan, udah ke bawah. Mana cek udah beres, udah cepet banget. Katanya mana sih ini sama ayah, lihat dicek sama buka ke atas, rapi kan, dia kaget kan ya otomatis turun. Ih sumpah udah rapi mah, lihat mah udah rapi, sumpah udah rapi kamarnya. Itu ngeberesin gimana bisa? Maksudnya mungkin jadi pertanyaan lah, kok beres-beres anak sekecil itu beres-beres kok bisa cepet dan serapi itu. Oke. Ceritanya. Bokap gua turun, mak gua ngecek ke atas, acak-acakan posisinya. Itu berubah. Mana rapi apa nih? Ya kalau bahasa Sunda mah rapi naon, acak amburadul gitu, ya acak-acakan gitulah gitu. Masa sih gua ngecek lagi berdua mak. Gua sama bokap gua naik ke atas kan. Bener bang, aja acak-acakan aja sumpah. Kayak merinding banget gitu. Gila itu. Gua masih inget banget sampai sekarang itu kejadian. Bisa. Sampai sumpah-sumpah, orang gua juga sampai sumpah-sumpah. Iya tadi rapi kok, rapi gitu. Pas gue ngecek lagi sama mama gue, bener udah kayak awal semula tidur. Gokil ya. Itu. Terus, kan lantai 2 nih, tangga, di bawah tangga tuh kan suka ada space tuh. Nah itu tuh ditutup bang pakai triplek gitu lah, dijadiin kamar buat main PS gue dulu. Ya apa namanya, kamar kecil lah, cuman kasur lantai doang gitu sama main PS. Gue suka di situ tuh, suka sering. Sempat waktu itu, siang lah gue lagi libur hari Minggu. Kan dulu punya sawah nih. Jadi bokap gue tuh sehari-hari kadang ke sawah, kadang mancing gitu-gitu lah. Bokap gue lagi ke sawah, mak gue nggak tahu lagi kemana, gue nggak tahu, mak gue lagi nggak ada di rumah aja. Intinya gue nggak sadar, gue lagi sendiri di rumah. Gue tiduran tuh, tidur siang di situ di kamar PS itu, gue tidur siang. Kan atas gue tangga banget nih, otomatis orang jalan kan kedengeran dik-dik gitu. Gue bangun, ada suara tuh turun di tangga, nggak tahu turun, nggak tahu naik ya, gue nggak tahu lah. Pokoknya suara di tangga, duk 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 duk. Mah, kata gue gitu. Ya, ngejawab dia ya. Gak lama pintu ngebuka, pintu luar. Kan jadi ini tangga nih ya, gue tidur di bawah. Nah pintu tuh di sini bang. Jadi gue ngeliat lah siapa yang masuk dari kamar gitu. Dari kamar, dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Ngebuka emak gue. Lah, barusan siapa mau di atas ya ayah? Apaan sih, nggak usah nakut-nakutin katanya tuh anjir.
siang itu jam 2-an gitu lah, waktu-waktunya anak kecil tidur siang lah. Jam segitu. Satu tuh pertama. Yang kedua berarti itu ya, kejadian kedua, tugas kedua. Dari situ udah mulai nih kecium-cium ini rumah nggak aman gitu. Kayak gue nyeritain ke mah, tadi ada yang jalan gini, terus dipanggil mah. Jawab iya, suaranya juga suara mama. Enggak, orang mama dari luar, dari bu siapa gitu, gue lupa namanya, dari tetangga dah. Saya mana? Saya di sawah katanya gitu. Terus siapa tadi? Ah, nggak usah nakut-nakutin lah gitu-gitu lah pokoknya. Sempet ngeberaniin mah gue ngecek ke atas, emang nggak ada orang. Takutnya ada maling atau apa kan, dia nggak tahu, ngeliat anak tidur. Tuh orang kuncinya gue di bawah sama mama tadi di luar. Jadi dikunci terus di bawah gitu kuncinya keluar. Tuh kes kedua. Yang paling parah sih apa ya, kayak ini sebenarnya gue kayak ngelihat apa enggaknya kayak samar-samar begitulah. Letter L bang rumah gue, yang itu tuh letter L, ini tangga nih, ini tangga ke atas ya, ini letter L ke dapur posisinya. Nah gue tuh baru mau naik ke dapur, baru naik tangga, ngeliat ke dapur banget, ke dapur dan emak gue lagi masak, gue naik ke atas ada emak gue di kamar. Se-ekstrim itu, lumayan. Nah dari situ gue nangis, gue teriak. Nggak mau tinggal di sini, pengen pindah. Kayaknya baru 2 bulan lah, baru 2 bulan apa 3 bulan gitu. Pindah lagi, nyari rumah lagi. Berkelanjutan terus ya, sisa-sisanya mah ya kayak hal-hal yang nggak bikin gue parno banget lah, kayak suara-suara kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gue dewasa, gue nikah, pindah rumah lagi nih ke daerah sini lah, daerah Cisaat Kabupaten lah. Dari Cisaat gue nikah. Dan gue baru tahu istri gue tuh gampang banget apa ya maksudnya kayak lemah banget itu, kayak rep-repnya sering gitu-gitu. Okay. Sensitifnya benar-benar sensitif banget. Peka ya berarti ya? Iya, peka banget. Gue pindah, ini rumah dapurnya tuh jadi dari ruang tengah ke dapur tuh ada pintu, jadi kayak beda rumah gitu dah. Itu emang awalnya 2 rumah cuman diblong disekat pintu doang. Situ dapur, posisi dapurnya tuh letter U gitu. Ini ruang makan, kesini sini dapur. Ada lorong kecil gang gitulah buat ke dapur. Tembok kan disekat sama tembok, sama ada pagar teralis gitu. Jadi kita ngelihat ke dapur tuh lewat pagar teralis. Ini meja makan bang. Gue lagi posisi, anggaplah gue ngadep ke sono ya. Bini gue dari sini ngadep ke sini, ngebelakangin teralis. Lu misalkan ngelihat ke depan nih, otomatis ujung mata lu ngelihat kan samping lu, kiri kanan kelihatan ya. Iya. Gue lagi ngobrol sama bini gue, lagi makan jam 1 malam lah. Jam 1 jam 2-an malam. Gue lagi makan gitu, bini gue makan makaroni, gue lagi makan nasi gitu. Lagi makan, gue ngobrol sama bini gue, cuman mata gue ke depan lurus, nggak ke bini gue. Gak tau kenapa nih, di belakang bini gue di teralis itu kayak ada yang set gitu. Cuman gue nggak langsung lihat awalnya. Karena gue takut bini gue, penakut banget kan. Takutnya dia panik atau gimana. Tiba-tiba bini gue ngomong, pindah yuk ke kamar katanya. Apaan sih, bentar lagi makan orang. Gue tahu dia ngerasain nih. Gitu lagi bang, gue kan penasaran ya, gue lihat gini, nggak ada, ya udah gue makan lagi, ada lagi nih gue lihat, nggak ada lagi, gitu-gitu terus. Akhirnya gue kesel, akhirnya gue simpen makanan, gue gini bang, gue liatnya teralis, ngeliat apa sih kata bini gue, enggak ngeliat apa-apa, lagi mikirin materi stand up kata gue, begini, tiba-tiba, deg anjing rambutnya segini bang, rambutnya nggak terlalu panjang, cuman gini nih, segini rambutnya kayak lebih panjang dari gue. Wih, gue lempar tuh piring lagi makan, refleks, gue lempar, gue kejar, nggak ada apa-apa, piring gue doang kayak pecah berantakan. Bini gue kaget lari ke kamar, udah mulai gak aman lagi nih ya, udah sekian lama hal-hal yang mestinya ya minor lah gitu, tipis-tipis, sampai ketemu momen itu, buset langsung bener-bener. Nah itu kedua kalinya berarti gue ngelihat penampakan yang bener-bener deg gitu. Jelas kelihatan. Iya, ya. kedua kalinya itu meskipun sering hal mistis di keluarga gua, cuman baru 2 kali berarti yang kepala buntung itu sama yang setan yang rambut pendek itu kedua kalinya. Berapa lama tinggal di rumah itu ya, sekitar 1 tahun apa 2 tahun gitu, pindahlah lagi karena emak gua tuh ngomong kayak, mama udah ngerasa nggak nyaman di sini, pengen pindah rumah. Gue sempat ngomong, mah udahlah nggak usah pindah-pindah, capek, barang rusak kata gue ya. Kayak harus adaptasi lagi sama tetangga, capek lah udah. Terakhir kali pindah katanya, ini nggak tahu kenapa udah nggak kuat, pengen pindah katanya. Ngedengar orang tua ngomong kata nggak kuat kan kesannya jadi, aduh apa ya maksudnya ya gitu, seberat ini gitu maksudnya. Ya udah namanya masih gue masih ngikut orang tua, ya udah ngikut aja gitu. Sebenarnya gue
awal nikah tuh pengen pindah, gue pengen misah, pengen ngontrak lah atau minimal ngontrak gitu ya, pengen misah dari orang tua, cuman nggak pernah dibolehin karena kakak gue udah nikah duluan nih, udah misah, yang satu apalagi jauh di Jepang kan. Gue doang nih yang bisa ngejagain orang tua gitu, orang tua udah pada tua katanya, kalau mama ditinggalin takut ada apa-apa gimana, kamu susah juga. Ya udah akhirnya mau nggak mau ngikut. Sebenarnya capek gue kayak pindah-pindah rumah, capek, cuma demi kebaikan lah ya. Terus gue akhirnya memutuskan buat pindah nih ke daerah Nangeleng lah, orang Sukabumi tau lah kayaknya daerah Nangeleng. Gue kira sama kayak pemikiran-pemikiran gue sebelumnya nih, tiap pindah rumah kan kayak udah kali ya aman gitu, teror-terornya nggak ada lagi gitu. Ternyata enggak bang, masih ada, dan bahkan apa bisa dibilang ekstrimnya nggak berkurang gitu, masih sama-sama ekstrim, buset. Cuman bedanya yang di Nangeleng ini nggak, sebenarnya nggak ada yang jahat ya, dari yang awal-awal juga nggak ada yang sampai bikin sakit apa yang nggak ada. Sebenarnya itu lucu dah, itu kayak lebih ke jahil gitu. Ini kalau diceritain kayak ngarang-ngarang nih ya, sumpah. Jadi dia tuh hantu di rumah itu nggak tahu kenapa seneng banget ngumpetin barang gitu. Kayak nih, kayak 2 bulan apa 3 bulan pertama gue pindah ke rumah itu, kakak gue dari Jepang balik, mudik lah, balik gitu. Aman-aman aja gitu ya, kayak nggak ada yang aneh gitu, sampai suatu hari kakak gue mau pakai kerudung, kan kakak gue hijaban lah, meskipun di Jepang pakai hijab deh, pakai kerudung kan biasanya pakai peniti tuh, ya kan, buat nyantolin. Nah dia tuh megang peniti, cuman sempat pas waktu ngebenerin kerudungnya disimpan peniti di meja makan, ditaruh tuh 2 biji, masih ingat banget, ditaruh, dia ngebenerin kerudung, ngerapiin, begitu mau pakai nih nggak ada jarumnya, penitinya nih nggak ada nih, nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak perasaan tadi teteh kan manggilnya teteh tuh, perasaan teteh tadi bawa jarum mana ya, dicari bang, kayak bener-bener di apa namanya, di raba-raba gitu lah ya, di raba-raba gitu, nggak ada bang, sampai dielapin tuh meja pakai elap, nggak ada. Ya udahlah, ngambil aja, mungkin lupa kali ya, mungkin ya pemikiran dia kayak belum ngambil meren gitu, karena belum ngambil kali, ke kamar lah dia ngambil peniti baru. Bini gue lewat, tadi si teteh nyari apa katanya, nyari jarum buat ini, peniti buat kerudung kata gue, nyari jarum, dia nyari tukang jarum kali, ini apaan, masih di meja bang penitinya, gokil ya. Ya secara logikanya nih, dia kan dielapin tuh, minimal jatuh ya, kesentuh gitu, jatuh, nggak ada. Terus dia sama bini gue di situ posisinya masih 2 gini nih posisinya, numpang gini, nggak gerak sama sekali di situ. Oke. Berarti iseng banget itu ya, jahilnya. Jahil, sukanya ngumpet-ngumpetin gitu. Selimut yang gue nggak masuk akal, selimut, sumpah. Logikanya nih ya, normalnya nyimpen selimut kan ya udah dilipat, disimpan di atas kasur kan, udah gitu kan, kelar make gitu. Ceritanya kan ada satu kamar yang khusus buat kakak gue lah, emang bener-bener kosong lah ya, selagi dia nggak ada di Indonesia mah itu kamar kosong, emang dia siapin buat kalau misalkan dia balik. Dia tidur di kamar, awalnya mau tidur nih, cuman ganti dulu baju, cewek lah biasa ya, cewek ini tuh ke toilet, cuci muka dan lain-lain, masuk ke kamar tujuannya mau ngambil selimut, nggak ada nih selimut di kasur. Nanya ke emak gue, mah nggak ada selimut? Ada orang di kasur, kalau di kemana-mana nggak pernah ada yang masuk kamar situ, emang sengaja dikosongin. Nggak ada, coba sini mama lihat. Kakak gue kan posisinya keluar kamar nih, manggil emak gue, masuk ke kamar berdua, selimut ada ngelipet di atas kasur bang. Ini apaan nyari tukang selimut, kayak gitu. Itu dia mah nggak ada, nggak mau, takut, langsung lompat, lari keluar dah gitu. Embung aing mas, katanya nggak mau tidur di situ. Oke. Yang takutnya kakak gue tuh, yang nggak kalah lucu menurut gue. Sebenarnya bukan nakutin sini, lebih ke kocak aja gitu hantunya. Kayak gue mau berangkat bang, jadi posisinya tuh depan kamar gue ada rak meja kecil gitulah ya, meja kecil. Gue taruh buat sepatu, kalau nggak helm. Gue taruh helm sama sepatu kan di situ. Ya udahlah, gue ganti baju ke kamar habis mandi nih, mau keluar, mau kemana gitu gue lupa. Keluar kamar, gue ngambil tuh, gue sadar ngambil helm, ngambil sepatu kan. Set. Gue taruh sepatu, gue taruh helm di samping. Pakai sepatu dulu, gue pakai sepatu. Udah pakai sepatu, gue ngambil kunci ngegantung dekat pintu kunci motor. Gue ambil set, pas gue mau ngambil helm lah. Pesan tadi gue ngambil helm dah, niatnya tuh ngeblank dikit tuh kayak nge-lag. Dan ngambil helm nggak ada bang helm gue. Padahal jelas-jelas gue simpen di samping sepatu gue gitu. Gue pakai sepatu ngambil kunci, nggak ada, nggak mungkin maling dong. Maksudnya sekian detik gitu. Karena gue penasaran, gue balik lagi ke kamar, jadi letter L gitu posisi kamar gue dari posisi pintu keluar ya. Gue lihat di rak ada, masih di rak itu.
posisinya masih di situ. Kan ada 3 tahap tuh. Sepatu di sini, helm di sini nih. Di tahapan yang paling atas. Sepatunya mah jelas-jelas gue pakai, helmnya balik lagi ke situ. Itu bener-bener iseng itu ya, Iseng banget. sampai helm pun yang sekian detik bisa Iya. Cuma dia jahilin. rumah itu hokinya nggak tahu sih ya, ini mungkin sugesti ya, nggak tahu. Emang sih yang ngasih rezeki Allah lah ya, kita nggak tahu. Oke. Cuman selama di rumah itu hokinya bagus. Itu gua kayak jualan, mulai bisnis thrifting dulu, masih booming boomnya thrifting, lumayan naik gitu, ini itu. Bener gitu jahil. Sempet juga kayak apa namanya yang apa ya kalau bahasa Indonesianya, nyerupain, sama aja kali ya. Iya. Nyerupain gua gitu. Ada kakak gue lagi yang korbannya nih, yang balik dari Jepang itu. Dia habis jadi kamar posisinya tuh, kamar gua sama kamar kakak gua tuh seberang-seberangan bang, seberang-seberangan. Ini ruang tengah, ya ruang kosong lah gitu ya, ruang tengah antara jeda antara kamar gua sama kakak gua. Samping kamar gua tuh WC kurang lebih semeter 2 meteran lah jaraknya dari kamar gua, pintu WC gitu. Kakak gua keluar dari pintu WC otomatis kan nyebrang nih mau ke kamarnya dia. Ngeliat ada gua di pintu, dia masuk ke kamar, belum buka pintu kamar, baru mau set ngelihat keluar, gue baru masuk nih dari luar ke dalam. Barusan siapa? Lari dan langsung keluar pakai andukan doang. Buset, dari segitunya. Oke. Klimaksnya di rumah itu nih ya, hal yang paling apa ya, bikin gue takut untuk pertama kali di rumah itu. Jadi ibaratnya hari apa gue lupa, anggaplah hari Senin ya. Hari Senin malam kan gue udah nikah tuh posisinya kan. Hari Senin malam gue tuh mimpi ada, jadi ada apa namanya, ada tangga gitu ke atas buat jemuran doang, bukan loteng. Ya loteng lah ya buat ngejemur doang gitu, posisinya bener-bener kosong lah, kalau ngejemur doang baru dipakai. Gue mimpi ada 2 anak kecil, kayaknya sekitar umur 5 tahun sama 3 tahun, cewek sama cowok. Yang gede anak cewek nih, yang gede cewek, yang kecil cowok. Cantik, cakep, bener-bener jelas gue ngeliatnya, cuma nggak tahu siapa gitu. Di mimpi gue, posisi gue lagi di dapur, lagi mau masak mie. Gue masih ingat banget mimpi gue mau masak mie. Tiba-tiba ada suara dik turun. Halo om. Itu gue lihat, ih siapa? Balik lagi ke atas, udah tuh. Anjing banget berhentian. Di mimpi gue ya, gue naik ke atas tapi tiba-tiba udah ngelihat nggak ada apa-apa, cuman ada cahaya doang, bas gitu. Udah gue bangun. Besoknya, pagi-paginya, gue kan itu bangun tuh masih malam lah, posisinya masih malam. Gue lihat bini gue masih tidur gitu ya. Pagi-pagi tiba-tiba kayak bini gue tuh ngebangunin ya. Dia bangun. Kayak udah keringetan banget, udah apa namanya, panik lah, kayak orang panik. Gue bangun. Kenapa? Kata gue tumben banget pagi-pagi. Biasanya kan gue kalau waktu nganggur ya waktu itu ya, nggak pernah ngebangunin pagi atau apa gitu. Dia ngebangunin tuh. Ada apa? Enggak, temenin aja, jangan dulu tidur. Nah, orang udah waktunya bangun, ini ngapain tidur ya, maksudnya kayak kenapa emang? Enggak, bentar dulu katanya. Ambilin minum. Ya udah gue ambil minum. Minumnya udah tenang, dia baru cerita. Aku tadi rep-rep katanya ketindihan. Oh, emang kenapa? Gue ngerasa kayak hal yang biasa karena udah sesering itu bini gue ketindihan gitu, kayak gampang banget ketindihan. Dan ini kayak beneran banget. Tiba-tiba ada yang duduk di perut aku, anak kecil berdua. Bentar. Gue langsung potong omongannya. Yang satu cewek, yang satu cowok. Umuran 5 tahun sampai 3 tahun kata gue. Iya, kayaknya umuran segitu. Yang gede cewek katanya. Gue, aduh anjing beneran. Sumpah tadi malam abi mimpi ibu ngelihat anak kecil itu di tangga turun kata gue. Gitu. Itu nyambung itu ya? Dari mimpi? Iya, masalahnya istri langsung ngalamin. Iya. Barengan nyambung. Gak lama dari situ wangi bang. Kayak wangi minyak telon lah. Wangi-wangi kayak minyak telon. Sedangkan di rumah gue tuh gak ada anak kecil gitu, gak ada minyak telonnya masalah. Tiba-tiba wangi minyak telon. Entah kenapa refleks gue ngomong. Biasanya kalau udah wangi gini bau amis. Kayaknya nggak sampai semenit bang, bau bangke sebau-baunya. Gue langsung lari tuh berdua sama bini gue keluar. Pagi-pagi buta, gila. Pagi-pagi sekitar jam 6:30 gitu lah, kayaknya jam 7 pagi. Keluar rumah langsung, udah. Nyamperin orang tua gue lah. Udah pada bangun orang tua gue gitu. Apa emak gue lagi nyapu dan lain-lain. Nggak ngomong, tapi nggak ngomong ada apa-apa. Situlah. Ya, dari situ tuh gue dapat kerja bang. Itu kan posisinya gue lagi nganggur nih. Dapat kerja, alhamdulillah dapat relasi. Gue pergi ke Jepang bang, kerja. Langsung ke Jepang? Iya, gue kerja ke Jepang, relasi. Istri dibawa istri? Enggak lah, istri gue di sini. Gue nyari lagi, guys. Tidak dong, nyari kerja maksudnya. Oke. Pergi ke Jepang.
Gak ada pemikiran macam-macam tentang hal mistis gitu, karena gue emang bener fokus kerja lah. Kerja ke Jepang di daerah Gifu, mungkin yang teman-teman dulur yang nonton pernah ke Jepang mungkin tahu daerah Gifu. Oke. Suatu daerah dataran tinggi di Jepang bang, bisa dibilang gunung lah ya, kaki gunung gitu lah, pokoknya daerah tinggi, dataran tinggi. Dan di sana tuh notabene-nya udah sedikit penduduknya karena nggak ada regenerasi, udah bisa dibilang mungkin beberapa tahun ke depan bisa jadi itu kota mati lah mungkin ya. Karena di Jepang tuh banyak banget kota mati yang istilahnya anak-anak mudanya udah merantau ke kota gitu-gitu, sedangkan orang-orang yang tinggal di situ tinggal orang-orang tua yang nggak kuat kerja ke kota lah istilahnya gitu. Yang pada meninggal, nggak ada regenerasi lagi, jadi kota mati. Mungkin beberapa tahun ke depan tempat gue itu bakal jadi kota mati mungkin ya, karena emang terbengkalai itu kesannya. Nah, gue kerja lah di daerah situ. Pas hari pertama gue nginjak ke Jepang tuh ke rumah kakak gue dulu, masih di daerah kota tuh, daerah Aichi. Ke Gifu tuh sekitar 1-2 jam lah, kurang lebih perjalanan darat ya pakai mobil. Gue nyampe dianterin sama kakak gue ke rumah bosnya dulu, Saco gue nih, calon bos yang gue tempat gue kerja lah ya. Oke. Anterin ke rumah Saconya, aman tuh, masih kayak oh ya udahlah pedesaan, oke gitu, orang gue di Sukabumi juga desa kan. Dianterin lah sama Saco, kamu kerja di sini, intinya gitu-gitulah. Bahasa Jepang gue masih bodoh banget, bahasa Jepang tuh otodidak gue belajar bang, nggak lewat sekolah dulu. Ngobrol-ngobrol akhirnya dianterin lah, singkat cerita dianterin ke apartemen. Udah mulai curiga nih, jalan udah bener-bener semobil dah. Buset, ada kata gue di Jepang jalan semobil gini ternyata. Bener-bener pelosok. Nyampe di apartemen, kesan pertama gue setan lagi aja nih. Itu di mindset udah kepikiran setan. Udah kepikiran bang, karena emang bagi gue mah apa ya, ekspektasi gue tentang Jepang tuh keren lah gitu ya. Ternyata ada tempat kumuh yang masih layak tinggal ternyata. Bukan layak tinggal, yang masih ditinggalin gitu, dijadiin tempat tinggal. Gue ada fotonya bang, nanti gue kasih ya. Oke. Bisa biar dilihatin ke dulur-dulur gitu. Gue ada fotonya nanti. Posisinya tuh dia kalau nggak salah ya, ini kurang lebih, gue nggak pernah ngitung pasti, cuman seingat gue ada 40 kamar. Apartemen tuh tingkatan gitu kan. 8 lantai kali 5, berarti 40 tuh. 40 kamar kan. Yang ngisi cuma 8 orang. Jadi tiap jajarannya tuh 2. Yang paling ujung, yang deretan paling ujung kosong. Jadi cuma 4 deretan awal bang. Gua, satu kakek-kakek, di sini ada ibu-ibu lah gitu ya, sama suami istri sebelah kamar. Itu pun kehalangin satu. Jadi gini, kamar gua, kamar kosong, ada lagi yang ngisi. Di sini ada lagi yang ngisi, ada lagi yang ngisi. Nah, jadi setelah kamar gua ke tetangga tuh kosong dulu nih sejajaran. Ya, 2 gitu ya. Awalnya nggak ada yang masalah, sampai sebulan pertama masih aman-aman aja gitu ya. Cuman ya paling kayak mulai ngerasa nggak enak nih badan nih gitu-gitu mah wajar lah ya. Oke. Kayak ngerasa aduh merinding nih tiba-tiba gitu-gitu. Udah gue kayak positive thinking aja lah udah. Jadi awal pertama kali gue ngerasain hal mistis di sana nih, hal kecil sih sebenarnya, kayak suara-suara pintu gitu-gitu bang gitu. Apaan tuh? Jadi aneh bang, bukan aneh sih, uniknya pintu apartemen gue tuh kayak besi gitu, kayak berangkas. Ibaratnya kalau di film-film kayak bank masuk ke tempat duit tuh, tau gak sih? Pintunya kan besi tuh. Nah kayak gitu bahannya, kayak kaleng gitu. Dan ada 2 pintu, depan sama belakang. Pintu depan bisa dibuka dari luar, dari dalam bisa. Pintu belakang disetting cuma bisa dibuka dari dalam doang. Jadi nggak bisa dibuka dari luar? Jadi ada tombol gitu, ada tombol, bisa dibuka dari dalam, ditarik gitu. Dari luar nggak bisa ngebuka kita, karena nggak ada kunci kan. Akhirnya. Gitu pertama suara pintu nih, dang. Itu sekitar subuh, gue mau sholat subuh. Masih ingat banget. Alarm gue nyala. Awal-awal ke Jepang masih rajin gue sholat nih. Masih rajin tuh. Dang, di apaan ya? Lu tau nggak di pintu-pintu luar mah kan suka ada apa namanya lubang. Teropong kamera yang bisa dibilang hebat. Itu nggak pakai kamera, masih jadul. Oh jadul. Emang ada sih yang udah pakai kamera. Gue masih lubang gitu ngintip buat keluar. Teropong kecil kan ya itu ya? Yang kayak kaca pembesar gitu. Kaca kecil segini lah pokoknya buat ngintip. Setelah gue intip nggak ada orang tuh. Angin masa ya, angin sampai bang gitu. Gue mikirnya hewan atau apa gitu, kucing. Udahlah ke kamar lagi gue. Belum juga mau duduk, gue belum nyampe bang, pantat gue baru gini, dang, bunyi lagi itu gue. Gue cek lagi bang, sampai 4 kali. Gue intip gak ada. Dia orang mabuk apa ya? Gue mikirnya kakek-kakek yang paling atas nih mabuk kayaknya. Emang suka mabuk kan, dia teriak-teriak gitu-gitu. Langsung aja gue ke kamar. Cuman timingnya pas banget. Mau duduk lagi gue.
dang. Ini mah nggak ada yang nggak beres nih ya, kata gue. Apa? Sampai 4 kali. Yang keempatnya gue ngintip gak ada apa-apa. Gue bisa nebak nih pas gue mau tidur atau mau duduk pasti bunyi lagi nih. Bener bang, gue mau duduk, set. Nggak ada nih, nggak ada suara. Gue mau tidur nggak ada, pas mau matiin lampu, dang, udah kenceng banget bang, itu mah kayak lebih gitu, kayak lebih kenceng banget. Gue ini nggak beres nih, gue keluar kan, gue buka pintu, gue liat ke depan nggak ada orang, tangganya tuh jadi gini nih, apa namanya, spiral gitu bentuk tangganya. Gue kejar sampai atas, sampai paling ujung. Gue naik ke atas ke lantai 8, nggak ada siapa-siapa, hewan, kucing gitu, nggak ada lah ya. Ini nggak beres, udah mulai tuh di situ. Wah, masa sih teror lagi gitu, nih gue udah di Jepang gitu maksudnya. Kayak, aduh, jangan sampai gitu. Tidurlah udah. Apa ya maksudnya, kayak dipaksain buat tidur karena pagi-pagi kan harus kerja nih. Gue tidur lagi aja sebentar gitu, udah sholat subuh, tidur lagi sebentar. Bangun udah tuh pagi-pagi aman kerja. Terus kayak shower, udah mulai nih hari berikutnya shower gue nyala sendiri. Gue di Jepang tuh gue ngebiasain diri buat kayak abis mau berangkat atau mau entah itu mau kerja atau mau main, gue pasti ngeliat listrik harus mati. Karena kan takut denda ini itu ya, bayar listrik mahal kan di sana, mahal banget gila. Air harus mati, TV, AC dan lain-lain, bener-bener gue make sure semua mati dan keadaan steril lah istilahnya, baru gue keluar. Dan itu gue lakuin setiap hari bang. Ini ceritanya gue pulang kerja, suara air dari mana nih? Gue kira ada talang yang bocor atau apa gitu, tapi di belakang ya, di dekat pintu belakang itu. Masa gue lupa matiin air, pas tadi itu pagi dicek gitu, sama gue pagi dicek. Ini nggak beres nih. Gue buka cepet-cepet pintu, gue masukin sepeda, kan gue kemana-mana pakai sepeda tuh. Gue masukin sepeda, masuk ke dalam. Shower gue nyala bang, air gue nyala. Ini masih positive thinking, lupa ini mah fix anjir, tagihan bulanan meledak nih pasti. 8 jam kerja gue tinggal, gue mikirnya duit aja ya, nggak mikir setan, nggak ada pikiran setan. Buset nih, bulanan nih pasti meledak nih bayaran air dan lain-lain gitu, gue mikirnya. Udah gue matiin, nggak apa-apa. Gue matiin, gue buka sepatu kan biasanya gue buka di luar, karena ngeliat air nyala, gue kaget, gue langsung pakai ke dalam. Langsung pakai ke dalam. Akhirnya udah gue balik lagi ke pintu luar, sempat mau buka sepatu, nyala lagi. Wah ini mah setan, kata gue nih ya. Buset, nyala lagi air, gue lihat, ya masa rusak ya, maksudnya kayak awal-awal masih mencoba husnuzon nih, gue menguatkan diri kan. Balik lagi ke WC, gue matiin. Udah ya, gak usah ganggu, kalau emang lu setan gak usah ganggu, kalau emang lu rusak gue benerin nih, gue sampai ngomong sendiri gue. Untuk meyakinkan ya. Iya, gue mikirnya mana jauh dari orang tua, meskipun kakak gue di Jepang jaraknya jauh. Kalau setan, gue mau pindah rumah juga nggak seenak di Indonesia kan, tinggal pindah, tinggal nyari ya. Di sana kan ribet mungkin ya. Ya udahlah, singkat cerita, ganti baju, gue bersih, gue mandi dulu ya, gue mandi. Nggak dimatiin, sorry, yang kedua nggak dimatiin, udahlah, gue lanjut langsung mandi. Udah beres mandi, gue ganti baju ini tuh, ke dapur lagi gue. Jadi posisinya ini pintu WC nih. Ini kitchen set lah, dapur gue. Nah di sini tuh ada kayak freezer, ada kulkas. Nah gue duduk di atas freezer, gue ngambil bir dari dari kulkas, gue ngebir sana bang. Dingin soalnya, ngambil bir, gue ngerokok gitu. Ini pintu keluar nih yang kata gue tadi cuma bisa dibuka dari dalam, nggak bisa dibuka dari luar. Cuman gue baru gue lagi ngerokok, ngeliat pintu ngebuka kan ada cahaya tuh, matahari di sebelah sana bang, jadi baratnya tuh pas pintu keluar. Nah kok ada cahaya matahari masuk ke dalam gitu, gue lihat, gue intip nih, ngebuka pintu gue. Dari kapan ya, perasaan gue belum keluar gitu, maksudnya kan belum keluar ke belakang gitu. Pun itu gue kalau keluar ke belakang tuh kalau mau ngejemur doang, karena itu jemuran kan. Bener-bener nggak ada space, jemuran lorong doang, kayaknya setengah meter lah, jarak semeter atau setengah meter. Ini pagar gitu, jadi nggak ada akses buat orang masuk kecuali lompat pagar itu. Kok pintu gue ngebuka dari kapan ya, gue mikir. Apa tadi pagi ya, pagi nggak ngangkat jemuran, gue mikir gitu ya, nggak ngejemur juga. Udah gue biarin, gue ngerokok dah, sambil udah mulai gemeteran tuh, udah. Gue mikir gitu lah, minum, ngebuka lagi, ngegedein bang, ngebuka. Jadi apa, awalnya misalkan segini nih, jadi ngegedein nih, ngebuka. Makin terang atau gue nih cahayanya, tiba-tiba ngek, buka, ya elah. Sore itu kayaknya di sini di Indonesia waktu maghrib lah, jam 5, setengah 6 gitu-gitu bang, di sana. Tapi di sana jam setengah 5 tuh masih keadaan terang, soalnya musim panas lah sebenarnya, musim panas. Cuman namanya gunung, panasnya
atau masih sejuk lah, masih dingin gitu, masih enak buat minum bir gitu. Wah ngebuka anjir nih kata gue ya, kan gue penasaran ya, ini nggak mungkin angin nih, besi bang pintunya, masa ya sama angin sih? Karena gue ngerasa kayak apa ada orang ya di lorong itu tuh yang celah buat gue jemur baju kan. Gue kasih itu, gue lihat-lihat, tiba-tiba nutup, dang. Itu kaget seketika ya. Ih, itu gue kagetnya karena suara besi itu bang. Iya. Lah nutup kata gue. Dibuka dari luar kan nggak bisa nih, otomatis kan gue harus muter. Gue lompat, jadi pagarnya kayak seperut dah. Kalau gue berdiri seperut gue gini nih. Terus kan anjir lah gue harus muter gitu, lumayan kan, muternya lumayan lah gitu. Turun gue, muter ke depan, set. Buka pintu, ngelihat. Jadi pintu depan sama pintu belakang tuh gini nih, adep-adepan. Oke. Otomatis kelihatan kan, gue masuk, ngebuka pintu gue. Gokil nggak setan sana? Yang bikin gue bingung, setan Jepang ngerti ayat kursi nggak? Kalau gue baca-baca gitu kan kayak takut percuma juga ya. Itu jadi pertanyaan juga ya. Itu bang, dari situ tuh udah mulai apa namanya, jiwa gue pengen balik tuh kayak, lu balik apa ya? Gitu ke Indonesia nih balik. Oke. Baru tuh di situ gue ngomong ke kakak gue, teh gini, halusinasi kali. Cobaan lah nginep di sini, cobain sini. Nginep tuh kakak gue sampai bener-bener nginep. So, cuti dia di tempat kerjanya. Nginep gak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Kakak gue balik bang. Selang 2 hari lah, kakak gue nginep 2 hari. Aman tuh nggak ada kejadian apa-apa, normal-normal aja. Besoknya dia balik. Udah 2 hari dia balik, besoknya masih aman nih. Nah 2 hari setelah kakak gue balik, gue lagi tidur, tiba-tiba ada suara kresek-kresek gitu bang. Gue bangun, apa TV mati tapi suaranya di dalam TV. Suaranya di TV. Gue nyalain lagi nih TV, gue nyalain, terus gue matiin, udah. Dang, mulai lagi nih suara pintu. Gue nyalain dulu TV, gue matiin, udah hilang suaranya atas. Gue mau tidur, deng, suara lagi pintu. Jangan sampai keulang nih, ya kan kayak dejavu bang. Jamnya hampir sama gitu kan kayak. Apa nih ya? Udah, gue husnuzon nih ngingetin mau sholat subuh kali ya. Udah, gue wudhu, gue sholat subuh. Pas gue sholat aja masih ada bunyi ding ding gitu. Cuman pelan kayak ding ding gitu lah. Anjir udah mah ini mah. Tidur lah tuh gue, maksain dulu. Sebenarnya nggak tidur, cuma ditutupin dong pakai selimut, itu gue tutupin. Masih ada tuh kedengeran tang. Akhirnya gue, bismillah, gue bangun, gue lihat intip di jendela, di celah itu, bener-bener nggak ada, bener-bener kayak pertama kali gue ngerasain hal itu lagi. Gue keluar, gue cek sampai atas ke bawah, nggak ada bang, nggak ada. Yang paling finalnya sampai gue bilang, udah fix ini gue mau balik kerja seperti biasa. Yang awal shower nyala, yang kedua TV bang. Balik kerja sekitar jam 4:30 gitu, 5:30 di pintu gue ngedenger kayak lah suara berita, maksudnya kan di sana channelnya tuh kalau nggak berita jualan gitu lah, pokoknya suara TV bener-bener jelas. Ntar dulu nih, gue pagi tadi matiin TV, kayak perasaan dari malam gak nyalain TV gitu. Gue jarang banget di sana nonton TV, orang nggak ngerti gue acaranya. Apa ya suara TV, tetangga apa ya? Masa ini ke atas jauh, ke sini jauh kan, kehalangan satu gedung yang kosong itu, bukan satu gedung, satu deret yang kosong. Ada TV, gue masih ragu-ragu nih buat ngebuka, takut ada orang maling atau apa, kan jackpot ya anjir. Dulu nih, gue tahan, gue muter ke belakang, lihat pintu belakang nutup. Ini aman nih. Gue apa ya, pemikiran gue waktu itu, kalau pintu belakang nutup, aman, gak bakal ada orang masuk dari situ. Karena emang gak bisa dibuka. Muter lagi gue lewat depan, gue masuk, bismillahirrahmanirrahim, gue masuk. Bener nyala TV gue. Iya, waktu maghrib lah kalau di sini. Ya Allah, apa lagi nih kata gue ya. Ini baru kemarin tenang sehari doang, kata gue ada lagi nih. Gue buka sepatu, masuk, assalamualaikum kata gue. Jadi pintu kamar gue tuh kayak pintu Doraemon tuh gak sih? Set ya gitu. Itu juga ngebuka sih ya. Kayaknya TV kedengeran tuh karena ada celah sedikit pintu ngebuka gitu. Jadi keluar kedengeran suaranya. Assalamualaikum kata gue, buka. Nyala TV gue. Ini nggak mungkin lupa sih kata gue ya, logikanya gue berangkat kerja ngedengar suara TV ya gue matiin kan. Terus gue ingat-ingat lagi, gue dari kemarin nggak nyalain TV nih. Udah singkat cerita gue nyari remote bang. Remote mana ya, gue lihat di kasur nggak ada. Di mana remote ya? Jadi mejanya tuh ada 2. Ini meja rak TV nih. Anjir merinding tuh. Meja rak TV, ini TV-nya. Di sini ada meja kecil, ada lacinya bang.
Gue nyari remote kagak ada, gue nyari di situ, nggak mungkin gue bawa ke WC kan ya, sampai gue ngecek ke WC nggak ada. Duduklah gue, maunya apa sih ini kata gue ya, sampai Jepang lu gangguin mulu kata gue. Tiba-tiba cedak, ini laci yang meja yang ini mau buka tuh, gue lihat ada remote di situ. Itu kata gue, udah lah gue langsung telepon teh, udah pokoknya ini minggu terakhir ya gue gawe bodo amat, ngambek kata gue mau balik gue. Pusing, maksudnya diberani-beraniin juga, takut juga gitu ya. Buset. Situ tuh beneran seminggu kemudian gue bilang dulu ke Saco, besoknya gue bilang ke Saco, kayaknya nih minggu terakhir gue lah pakai translate, gue nggak bisa bahasa, basic doang gitu bisanya. Oke. Ini minggu terakhir gue kerja lah, minggu depan gue mau balik ke Indonesia, ada urusan itu. Seminggu itu udah gue ada aja tuh, seminggu tuh full kayak seolah-olah dia tahu gue bakal balik nih, nggak ada temen mungkin dia ya bangsat. Gue takut banget tuh seminggu, kayak lampu kedap-kedip itu udah sering banget dah gitu, hampir tiap hari seminggu itu. Sampai gue lagi tidur nih yang paling ekstrim hari kedua terakhir sebelum gue balik, gue lagi tiduran pakai selimut. AC gue bikin hangat karena emang sedingin itu gunungnya. Ya gue bikin hangat, gue selimutin. Gue lagi tidur, tiba-tiba selimut gue kesini, naik ke atas muka gue. Terus selimutnya segini bang, tiba-tiba ini naik ke atas. Kalau turun ke bawah mungkin ketendang sama gue ya. Masih bisa ngobatin diri sendiri dah, nguat-nguatin. Tendang kali ya, atau gimana? Ini mah naik ke atas. Seolah kayak ada yang narik gitu. Bangun, gue langsung gak tidur sampai pagi. Keluar gue ngerokok di Family Mart. Begadang full itu. Full gue sampai pagi, besoknya kerja. Anjing udah, gue nggak mau, nggak kuat gue. Ambil kunci, ambil sepeda. Gue nggak kunci lagi pintu. Gue gantungin gitu di apa namanya, di pintunya. Gue gantungin, gue ambil sepeda. Nyeker, gue nggak pakai sepatu, takut gue. Saking takutnya. Buset, langsung gue ke Family Mart beli bir, ngerokok. Family Mart sampai pagi, baru gue ngomong ke kakak gue. Teh boy nggak tidur semalam gini. Itu di mana? Di Family Mart. Udah nggak usah kerja, takut celaka kan? Ah nggak apa-apa, kerja aja. Udah 2 hari terakhir. Akhirnya kerja sambil ngantuk banget gue. Jangan tuh banget. Cuman anehnya kenapa cuma di apartemen itu ya gitu, di tempat kerja nggak ada. Mungkin karena banyak orang rame kali ya. Di rumah kakak gue juga nggak ada. Kalau libur kan kadang suka ke rumah kakak gue tuh. Nggak ada apa-apa. Aman berarti ya. Hari terakhir itu tuh yang ada godaannya, besoknya hari terakhir gue mau balik. Nggak ada sama sekali, aman, bener-bener aman. Entah itu gue karena nyenyak tidur ya, karena sebelumnya nggak tidur kali. Mungkin ada, cuman gue nggak ngeh kali, dia udah mulai bete tuh setannya. Karena nyenyak ya. Iya mungkin karena nyenyak, bener-bener full. Itu pun besoknya kesiangan gue. Kerja terakhir tuh kesiangan gue sejam. Orang Jepang kan paling benci namanya kesiangannya. Oke, emang disiplin ya orang Jepang itu ya. Parah waktu disiplin. Itu sih terakhir kali. Bener-bener ngerasain apa ya namanya, di negara orang lu nggak bingung gimana hidup sendirian di gunung bang. Buset dah, digangguinnya bukan sama orang. Sebenarnya emang lebih takut digangguin sama manusia ya, kayak maling gitu. Cuman tetap aja gitu kayak ngerasa meskipun iman lu kuat, diganggu gitu mah goyah juga, bisa jadi goyah kan. Keder ya kita, jadi parno. Iya. Di situ nginep di rumah kakak gua semingguan lah, ngabisin visa kan. 3 bulan berarti kurang lebih. Pulang gua ke Indonesia udah. Balik. Sebenarnya seminggu lagi kerja tuh harusnya ada seminggu lagi. Ah nggak mau, udah minggu ini minggu terakhir gua pengen balik. Jadi dipercepat balik ke Indonesia ya. Seminggu. Karena ada gangguan-gangguan yang Sebenarnya jadwal baliknya tetap sama. Cuman berhenti kerjanya harusnya ada seminggu lagi, gua nggak mau. Udah gua balik ke rumah kakak gua. Diceritain semuanya ke kakak gua, cuman ketawa-ketawa doang, bang, kayak parah banget itu. Oke. Sampai ada apa ya, baju gua, celana masih di itu ketinggalan gitu. Lupa gue beresin jadi di lemari lah. Emang nggak pernah gue pakai juga baju itu sama di sana. Udah gue tinggal, malas gue ngambil lagi. Takut itu anjing Parno. Balik ke Indonesia gue. Balik ke Indonesia kayaknya berapa bulan kemudian disuruh lagi ke sana gue, tapi gue nggak ngambil. Kalau di tempat lain baru boleh. Oke. Gue ngambil, gue nyari kerja di sini, gue bisnis lagi thrifting, balik lagi ini itu. Sebenarnya pindah lagi rumah nih, yang dari Nangaleng ini. Karena selama gue di Jepang ternyata emak gue yang diganggu bang. Itu sama itu kondisi Kejadiannya mungkin kurang lebih sama ya, jahil ini itu. Cuman selama gue di Jepang gak nyeritain sama sekali. Selama gue pergi di sana yang digangguin emak gue, bapak gue. Biasanya dari dulu nih pindah, emak gue tuh cuman ngerasa ah udahlah ini nggak aman kayaknya pindah aja. Gitu, nggak pernah diganggu sama sekali emak gue. Cuman di rumah yang Nangaleng ini yang terakhir emak gue yang kena terus. Oke. Gitu kayak dompet. Ya kan mau ke warung gitu ya, ngambil dompet di lemari nggak ada nih,
Dia nyari balik lagi ke lemari ada gitu. Sama, polanya sama, jailnya sama. Jadi itu lebih ke barang ya? Iya, Kalau barang-barang. Iya, barang. Gitu. Pindahlah ke daerah sini, daerah Cisaat, kabupaten. Sini alhamdulillah sih, kayaknya udah hampir 2 tahun sih gua di sini nih. Oke. Nggak ada gangguan-gangguan yang macem-macem ke gua ya. Cuma nggak tahu kalau orang tua gua ada sih gelagat-gelagat yang bikin bikin gue jadi bertanya-tanya nih, kayak ngerasaannya kayak pagi-pagi bangun tidur tiba-tiba gini-gini, bapak gue pura-pura kenapa? Enggak apa-apa. Gitu-gitu ada, cuman nggak ngomong udah kenapa, takut pindah lagi kan di rumah. Oke. Itulah bang, cerita-cerita horor gua. Oke, Bang Bobi, ngeri banget ini ya. Lumayan sih. Dari rumah pertama sampai beberapa kali pindah rumah, Iya, tetap diganggu. Iya. Sampai Bang Bobi ke Jepang pun, ada ternyata di ya sana. tak luput itu diganggu juga ya. Gue lupa satu cerita. Ini kakak gua ya. Dan nggak tahu kenapa gue di Jepang kan ketemu orang-orang Indonesia yang magang gitu. Setelah ada beberapa orang yang gue tanya, lu pernah ngeliat ke setan di sini? Ini sebelum gue balik ya. Oke. Posisinya gue udah di rumah kakak gue, udah tinggal selama seminggu itu. Gue ketemu beberapa orang Jepang dan gue tanya, lu pernah ngeliat setan nggak di sini? Gue pernah. Rata-rata jawabannya sama bang. Ngeliat setan pasti kakek-kakek. Nggak tahu kenapa, nggak pernah nenek-nenek atau anak kecil atau apa, pasti kakek-kakek. Dan rata-rata nggak ada kakinya. Ini kaki nggak ada. Iya, nggak tahu kaki sebelah apa dua-duanya. Pokoknya buntung aja, nggak ada kakinya, ngomong gitu. Oke. Gue cerita ke kakak gue, tadi di Family Mart ketemu orang Indo, gini-gini. Iseng aja nanya, pernah ketemu setan nggak? Pernah, katanya dia ngeliat kakek-kakek. Emang sering orang Jepang mah kayaknya setan kakek doang, katanya gitu. Jadi akhirnya kakak gue, ya suaminya keturunan Indo-Jepang nih. Cuma dia bisa bahasa Indonesia lancar, orang kecilnya di Indonesia. Nah sebenarnya A juga punya pengalaman, kata dia. Ini singkat aja ya, gue jelasin. Kakak gue tuh beberapa tahun kebelakang pernah juga di daerah pegunungan, cuman bukan di Gifu. Gue lupa nama daerahnya apa ya. Jauh sih dari Gifu, jauh, cuman masih sama-sama pegunungan lah. Jalannya tuh menuju rumahnya tuh dari tempat kerja nih. Ada belokan kayak gini nih, belokan tajam. Nah jadi rumahnya tuh setelah belokan ini, sebelah kanan, dia nyebrang jalan. Jadi Jepang kan jalur kiri juga, sama kayak di Indo lah, mobil. Nah dia tuh pas mau belok sini ngelihat ada kakek-kakek jalan nih. Iya, di sana musimnya lagi musim dingin, lu bayangin. Dia kan shift malam nih, shift malam, pulang sekitar subuh lah jam 4 gitu. Dia nggak lembur jam 4 subuh kalau di sini pulang. Logikanya, kok bisa ada kakek-kakek pertama musim dingin di luar rumah, dan yang lebih ekstrim lagi cuman pakai kaos bukan singlet. Kalau di Indonesia cuma pakai singlet. Oblong ya, kaos oblong ya bisa bilang ya. Ke bawahnya kayak pakai kain gitu, kayak sarung, pakai singlet. Ini minimal kita aja yang sehat, yang normal, yang muda, jaket minimal 3 lapis mah pakai bang. Oke, pasti itu. Itu lagi salju, lagi turun-turunnya, cuma pakai singletan doang. Sempat berhenti kakak gua, yang kan suaminya yang bawa nih. Dia satu shift nih, satu kerjaan sama suami istri kakak gua tuh. Kakek-kakek itu lewat, ada kakinya napak, biasa kayak orang. Berhenti gini nih, ngapain sih berhenti juga, ayo. Kakak gue yang cewek kan penakut parah dia, istrinya nih. Udah pulang. Eta aki-aki kemana katanya, dia bisa ngomong bahasa Sunda juga kan. Ini kakek-kakek mau kemana katanya. Udah biarin orang ini orang. Udah biarin, ayo pulang. Pulang atau set. Kan gini nih belokan kan gue bilang tadi. Belokan, nyebrang masukin mobil. Kakak gue yang cewek masuk, dia penasaran, yang suami ini. Suaminya tuh penasaran. Dia jalan set sampai belokan lihat nggak ada jackpotnya apa, pas begitu balik badan ada di seberang rumah. Ini tahun 2012 dia nyeritain itu Nggak kebayang itu kagetnya kayak gimana ya. Pastilah dia ngeliat kayak gini nih di belokan, nggak ada kan, dia jalan pas balik arah mau balik ke rumah ada di seberang rumahnya dia. Itu dengan kondisi yang sama, bajunya sama, pakai singlet, pakai sarung, jalan ke arah sini, ke arah dia, ke arah belokannya lagi, balik lagi. Nggak mungkin kembar dong maksudnya. Gila ya ini ya. Iya kan? Akhirnya, terus gimana katanya? Samperin, tapi jalan nggak ditanya, nggak ada apa. Jadi kakak gua kan di seberang jalan, kakek-kakek di sini nih. Dia nyamperin jalan gitu, penasaran dia, bakal berani banget kan dia, bakal gimana nih? Nggak ada gitu, kayak nggak ada respon apa-apa, kayak jalan aja, mata pandangan lurus katanya ke depannya. Kayak kosong aja gitu, udah jalan.
Nggak ada yang aneh, nggak ada, cuma lewat doang gitu. Ah nggak takut, cuma diberani-beraniin gitu. Terus ngecoba ngeliat lagi nggak, males gitu. Cuma gini doang, ada jalan, tetap jalan, ngeliat ke belakang jalan, sampai belokan, udah kakak gue masuk rumah. Oke. Tuh, diceritain semuanya ke kakak gue, yang cewek nih, ke istrinya. Tuh kan gokil ya, setan sana. Jadi di Jepang itu nggak ada sosok kayak pocong, Nggak ada. kuntilanak. Ini yang apa namanya, urban legendnya Jepang tuh Sadako. Hantu Sadako tuh bentuknya kayak kuntilanak, cuman dia ngerayap. Biasanya keluar dari TV, Itu. dari dalam TV keluar. Itu kayaknya fiktif lah. Oke. Sadako katanya arwah jahat. Ada juga yang baik bang, Sadako jariah. Aduh, Itu sodako itu ya. itu yang urban legend Jepang sih, itu sih Sadako. Oke Bang Bobi, ini dari pertama kejadian yang dialami Bang Bobi sampai terakhir di Jepang, bener-bener luar biasa sih. Dan ini saya ada pertanyaan nih ke Bang Bobi. Bang Bobi dari awal ngisi rumah sampai beberapa kali pindah, itu berapa kali itu kira-kiranya itu? Berapa kali sering nih. Pertama yang bapak gua sering mancing tuh yang ke Cerata ya, itu daerah Cisaat juga, ini daerah Cisaat, pindah ke Guangpara, dari Guangpara ke Nangaleng, dan Nangaleng ke Cisaat lagi 4 kali. Terus gua ke Jepang, udah balik gua ke Jepang, pindah lagi rumah 5 kali berarti bang. Pindah rumah, dan 5-5-nya ada. Yang sekarang enggak sih, yang sekarang. Oke. Sekarang kan balik lagi ke daerah Cisaat nih. Oke. Belum sih, mudah-mudahan nggak ada, cuma nggak tahu, mungkin selama gua di Jepang ada kali. Itu terhitung 5 kali ya itu. 5 kali. Gak capek itu pindah terus itu? Capek sih, gua sebenarnya harus adaptasi lagi, apalagi kalau waktu kecil kan masa-masanya aktif nih, tetangga kan, temen-temen, gua harus adaptasi lagi. Makanya apa ya, gua udah terbiasa untuk ketemu orang-orang baru lah gitu. Mungkin dari itu sih, ada positifnya ya. Iya benar. Positifnya apa, hal yang bisa gua pelajarin ya, gua jadi gampang bercengkrama sama orang baru gitu, bersosialisasi sama orang baru. Oke Bang, semoga di rumah yang sekarang dihuni ya nggak ada gangguan-gangguan yang sebelumnya dialami oleh Bang Bobi, keluarga dan istri mungkin ya. Tapi kadang nggak tahu kenapa gue ngerasa kalau misalkan nggak ada apa-apa justru kangen gitu, kayak nggak ada yang jahil nih gitu. Terus giliran ada aja resah juga gue. Tapi mudah-mudahan nggak ada sih, soalnya sekarang gue udah punya anak bang. Amin. Anak gue. Nah itu yang utama ya. Dan ada lagi nih Bang, saya pengen nanya, penyebabnya apa sih sebenarnya dari pertama diganggu sampai pindah rumah Bang Bobi ke Jepang pun diganggu lagi oleh sosok-sosok makhluk yang gak kasat mata ya? Apa sih itu penyebabnya? Nah itu dia pertanyaan, bukan cuman gua tapi pertanyaan keluarga gua juga, mungkin ya, sampai saudara-saudara. Kenapa sih gitu sampai diteror se ekstrim ini, tiap pindah diteror? Punya dosa apa sih kalian sama keluarga kalian? Mungkin bikin salah apa, ada yang isengin gitu. Nggak tahu sama sekali, sampai sekarang nggak ada yang tahu alasannya kenapa. Mungkin secara harfiah ya, mungkin ibadahnya mungkin kurang gitu. Dan setelah gua ingat-ingat lagi, kayak tiap pindah rumah selamatannya ya udah sekedar biasa aja gitu, nggak benar-benar yang pengajian rame-rame gitu sih. Oke Bang Bobi, terima kasih sebelumnya. Bang Bobi udah nyempetin waktunya buat datang ke Tilu Dulu Misteri. Senang juga saya silaturahmi. Oke Bang, semoga pertemuan kita perdana ini bisa terjalin sampai seterusnya ya. Jadi panjang ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, untuk kalian yang mempunyai kisah pengalaman misteri seperti yang diceritakan oleh Bang Bobi, jika kalian ingin membagikan kisahnya, langsung saja DM di Instagram dan TikToknya Tilu Dulu Misteri. Dan akhir kata, saya Adi Cahya bersama Bang Bobi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.